Lebih baik sayang kamu batalin aja sama ini karena dia itu orang yang tidak bertanggung jawab sama sekali ya. Ya jelas lah dia tuh nggak bakalan cerita sama kamu karena kamu tahu sendiri kan kalau dia tuh sangat busuk jadi orang. Dia tuh suka menghamili orang terus ditinggal deh. Jangan kamu bilang, kalian tuh lebih baik ada di tempat yang seperti ini ya daripada nanti mama tuh nggak jadi nikah sama pengusaha ya. Enggak kok, saya nggak ngerepotin sama sekali. Iya dek, om sama tante nggak merasa direpotkan. Kalian mau ya ikut sama kita? Ya Allah, kenapa ya? Udah bertahun-tahun aku belum juga dikasih kepercayaan. Padahal kan aku pengen punya momongan. Ya rumah ini sepi tanpa adanya buah hati. Hei, ya Allah. Kamu melamun terus sih? Mikirin apa? Ya sayang, udah bertahun-tahun. Kenapa kok kita belum juga dikasih keturunan ya? Udah ya, kita nggak usah bahas itu terus. Setiap kamu melamun pasti itu yang kamu pikirkan. Ya mungkin belum waktunya aja ya. Ya karena aku udah pengen banget sayang. Soalnya dari dulu kita hidup berdua rasanya hampa banget. Iya, aku tahu kok. Tapi udah ya, nanti kamu sakit lagi mikir kayak gitu. Yang untuk saat ini, mari kita fokus sama pekerjaan kita aja. Kamu kan tahu, penjualan kita kan akhir-akhir ini menurun. Kamu kan tahu sendiri, sepi sekali. Aku bingung harus kayak gimana. Ngomong-ngomong soal penjualan sayang, gimana kalau kita telepon Pak Rudi atau Mas Dika? Kamu kan kenal Pak Rudi kontraktor itu? Iya, kita kan bisa, siapa tahu kita bisa. Aku gak kenal, cuma aku malu ya. Aku kan gak terlalu kenal sama dia. Kamu kan lebih kenal sama dia tuh. Nih kamu aja teleponnya. Ya udah ya, ntar aku yang telepon ya. Siapa tahu kita bisa nyuplai barang ke sana. Iya, aku berharap begitu. Semoga aja dia mau menerima kerja sama kita. Ya udah, ntar aku telepon ya. Wah, enak banget nih sekarang aku menikah sama pengusaha. Kak, aku lapar, Kak. Iya, sabar ya, Dek. Nanti Kakak cariin makan untuk Adek. Iya. Apalagi sekarang nih aku tuh nggak perlu kerja keras lagi untuk mendapatkan sesuatu yang aku inginkan. Kan sekarang aku sudah menjadi orang kaya. Ya udah yuk, Dek, kita cari makan dulu. Iya. Untung aja aku dulu. Loh, itu kan Via sama Zarina. Mama, ayo. Mau dibuang kemana? Jangan, Ma. Jangan kamu bilang, kalian tuh lebih baik ada di tempat yang seperti ini ya daripada nanti mama tuh nggak jadi nikah sama pengusaha ya. Mama, jangan Kalian tuh diem ya, nanti ada warga yang lihat lagi. Pokoknya kalian tuh harus tinggal di sini dan jangan pernah menyebut aku sebagai mama kalian karena kalian tuh aib ya. Mama, aku takut di sini. Udah, pokoknya kalian tuh jangan pernah ikutin aku lagi, ngerti?
Kak, aku takut. Udah dek, jangan takut, kakak pasti ngejagain adek. Ya udah yuk dek, kita minta tolong orang itu. Ayo. Wah, pokoknya aku harus segera kabur dari sini sebelum mereka tuh ke sini. Nanti yang ada dia malah manggil ibu sama aku. Halo? Oh, ini Mbak Yufi ya? Oh iya Mbak Yufi, gini, kebetulan saya ada di luar kota. Dan untuk proyek yang di sana, anak saya yang ngurusin. Iya Mbak Yufi? Oke, baiklah. Akan saya kirim alamat anak saya. Oh, iya baik Pak kalau kayak gitu. Makasih ya Pak. Ya saya akan segera ke sana. Nanti Mbak Yufi bisa langsung ke sana. Oke Mbak Yufi. Monggo. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan apa yang terencana semoga lancar. Yang, gimana? Apa kata Pak Rudi? Sayang, kita disuruh ke rumah Pak Rudi. Beneran? Iya sayang. Semoga aja Pak Rudi mau ya. Kita berangkat sekarang yuk. Yuk, mumpung belum terlambat. Yaudah yuk. Habis ini mau dikasih warna apa bagusnya ya? Warna merah, murah. Loh, Bapak. Halo. Ya, Pak. Oh, suruh aja langsung ke rumah, Pak. Ini saya lagi di rumah, Pak. Lagi ngecat tembok nih, Pak. Ya, ada, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Iya. Kamu dari mana aja sih? Sini. Apaan sih? Kamu dari mana aja sih sayang dari tadi? Ya aku habis belanja. Habis belanja? Belanja baju. Sayang, kamu itu gak usah belanja terus deh. Kamu gak bisa ngirit-ngiritnya? Ngirit kamu bilang. Kamu tahu nggak? Ini tuh harganya cuma 1 juta doang. Apa? 1 juta kamu bilang murah? Emang kenapa sih? Kamu tuh kok ribet banget. Sayang, coba deh mulai sekarang kamu itu gak usah boros-boros. Dan kamu dari tadi tukang gak dikasih nasi, kamu gak kasihan sama dia, gak dibelikan rokok sama kamu. Iya kan tinggal. Buru-buru kamu pergi dari sini. Ya kan tinggal pakai Gojek aja. Apa susahnya sih? Sayang, kamu itu kapan sih jadi istri yang baik buat aku? Seharusnya kamu itu pagi-pagi bikinin aku kopi, sarapan. Kamu ini mau keluyuran. Udah, aku tuh capek ya habis belanja. Aku masuk dulu. Sayang. Arumi, dikit-dikit pesen online, Makan aja disuruh pesen online. Kakak, ada HP yang ketinggalan. Mana dek? Itu kak. Apa HP-nya ketinggalan? Iya nak? HP-nya ketinggalan. Oh iya. Terima kasih anak ya. Oh, kalian berdua anak yang baik. Oh iya, Bapak nih punya rezeki sedikit buat kamu. Makasih ya pak. Ya, beli makanan ya. Makasih ya nak ya. Alhamdulillah dek, kita dapat rezeki. Iya, kak. Beli makanan dek. Iya. Sayang, bener nggak sih ini rumahnya? Iya bener ini rumahnya. Ada nggak ya orangnya? Ya kurang tahu sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Waalaikumsalam. Ya. Permisi. Ya. Pasti Mas Dika ya? Oh, Mas Agung ya? Iya. Tadi barusan nelfon Pak Rudi, katanya disuruh datang sini Mas. Oh iya ya, mari silakan masuk. Di sini masih kotor. Di rumah sebelah aja yuk. Mari ya.
Silakan masuk. Permisi ya, Mas. Ya. Permisi. Maaf loh ganggu waktunya. Enggak kok Mas, lagian saya juga menunggu kedatangannya Mas Agung kok. Oh ya Mas, katanya Bapak, Mas Agung mau kerjasama sama saya ya? Bener sekali Mas. Terus gimana? Apakah Mas Agung ini sudah yakin dengan saya? Yakin Mas. Jadi kedatangan saya ke sini, saya mau mensuplai bahan bangunan Mas. Soalnya kan Mas Dika sama bapaknya Mas Dika seorang kontraktor yang Iya. besar. Makanya kami berdua tuh datang ke sini Mas. Kami pengen kerjasama. Kalau Mas Dika terima kerja sama ini, saya bakal kasih harga yang murah kok buat Mas Dika Loh, sama Bapak. beneran Mas, Mbak? Iya. Kalian berdua akan ngasih harga yang longgar buat kita? Iya, pasti kita kasih harga murah kok. Ya udah, Yang penting kerjasama kita jadi Mas. tunggu di sini ya. Iya. Yang semoga aja Mas Dika mau ya kerjasama sama kita. Iya sayang, Soalnya kan toko bangunan kita lagi menurun jauh. Ini Mas, tanda kerjasama kita. Mas itu harus tanda tangan di sini. Memang kebetulan di sini Mas. Oh di sini. Memang kebetulan saat ini kita tuh lagi membutuhkan banyak bahan Mas untuk pembangunan proyek perumahan di sana. Mas Dika, makasih banyak Mas. Iya, Saya tanda tangan ya. iya. Jadi kita deal Mas. Ya, deal. Mas. Semoga kita berdua sama-sama sukses dan sama-sama Amin, amin. saling Ya, Mas. menguntungkan ya. Amin Mas. makasih ya Mas. Iya. Lagi makasih banyak Mas. Iya, Kita sama-sama. permisi dulu Mas. Loh, kok buru-buru? Iya, lagi soalnya lagi ada kerjaan lagi. Loh, Agung, Harumi. Sayang, kamu kenal sama Mas Agung? jelas aku kenal banget sama orang ini karena kamu tahu nggak orang ini yang sudah ninggalin aku dulu ya. Apa? Sayang, beneran apa yang kamu bilang? Maksud kamu tuh apa sih? Iya, dia suami aku yang tega membuang aku. Kamu bisa fitnah deh ya? Apa? Aku fitnah kamu. Mas Agung kesini, dia itu mau kerjasama sama kita loh. Mau kerja sama. Lebih baik sayang kamu batalin aja Arumi, kerja sama Arumi. ini karena Rum. dia itu orang yang tidak bertanggung jawab sama sekali ya. Tuh. Maksud kamu tuh apa sih? Maksud aku apa? Ternyata kamu orangnya yang sudah ninggalin istri aku. Mas. Saya sama Arumi itu gak pernah nikah. Sumpah. Kalau aku tahu dari awal kalau kamu itu mantan suaminya Arumi, aku gak mungkin kerjasama sama kalian berdua. Mas Dika, tolong dengar saya dulu Mas. Sekarang juga kalian berdua pergi dari rumah sini. Mas Dika. Ayo pergi. Sayang, Kalian berdua pergi dari sini. Mas. Pergi dari rumahku. sayang, Mas. lebih baik kamu usir aja orang ini karena dia tuh nggak bertanggung jawab. Apalagi dia tuh suka korupsi yang ada harta kita yang akan dihabisi oleh dia. Sayang, Arumi, untung aku aja minta kamu terus. itu cepat keluar ya. Apa? Aku mau fitnah kamu. Kamu tuh nggak salah ngomong seperti itu. Bukannya kamu yang sudah meninggalkan aku waktu dulu. Kapan-kapan kita pernah nikah? Kamu bilang kapan ya? Karena kamu bilang seperti ini karena ada istri kamu kan sekarang. Mbak, apa bener Mbak? Soalnya suami saya sebelumnya nggak pernah cerita sama saya Mbak soal pernikahan. Ya jelas lah dia tuh nggak bakalan cerita sama kamu karena kamu tahu sendiri kan kalau dia tuh sangat busuk jadi orang. Dia tuh suka menghamili orang terus ditinggal deh. Arumi, ngomongnya sembarangan kamu ya? Loh, aku Kamu itu jangan berani-berani nunjuk-nunjuk istri aku ya. Salah paham Mas, sumpah ini salah paham. jangan sayang, kamu tuh jangan. Gimana sampai- saya itu mau mempercayai kamu kalau sifat kamu seperti ini? Mas Dika, tolong Mas. Udah sayang, udah kamu tuh lebih Kasih baik- kesempatan Mas. Satu kali Mas, please. Kesempatan kamu bilang, saya itu sampai kapanpun gak kira kerjasama sama kalian berdua. Ingat itu baik-baik. Pergi dari sini. Udah saya usir aja cepetan. Mbak, apa Mbak bisa mempertanggungjawabkan omongan Mbak kalau suami saya pernah nikah sama Mbak? Ya jelas lah karena aku tuh punya buktinya ya. Mbak, Terekam saya dalam minta rumah. tolong ya. Mending Mbak pergi dari sini.
Ya udah, sebelum saya itu panggilkan warga untuk ngusir Mbak secara paksa dari Nggak sini. perlu Mas, saya bisa pergi sendiri kok. Ya udah, silakan. Saya permisi dulu. Ya udah, ngapain masih mau salam-salaman? Sana pergi. Assalamualaikum. Permisi ya Mbak. Salam. Sayang, untung aja ya kamu itu cepet datang. Kalau gak ada kamu, mungkin bisnis aku tambah hancur berantakan gara-gara orang itu. Ya makanya sayang, kamu tuh kalau dalam melakukan berbisnis itu harus hati-hati, harus lebih jeli lagi. Untung aja orang itu masih ada di sini barusan. Tapi kalau nggak ada di sini sudah bisa habis kamu hartanya semuanya. Ya benar kamu sayang. Sayang. Oh iya. Apa? Bapak aku nanyain soal cucu sayang. Kapan katanya kamu itu bisa ngasih dia cucu? Sayang, bukannya aku nggak mau memberikan keturunan buat kamu, tapi aku masih trauma sayang. Oh, sayang. Jadi kamu yang sabar aja ya. Memangnya kamu itu trauma kenapa sih? Iya, gara-gara Mas Agung itu sudah pernah ninggalin aku waktu dulu. Aku trauma sama pernikahan aku yang dulu. Ya udah sayang. Untuk saat ini aku gak kira bicara hal kayak gitu lagi. Kamu yang sabar ya, gak usah inget-inget hal itu lagi. Iya, sayang, makasih ya. Kamu benar-benar suami yang bisa menerima aku apa adanya. Iya sayang, tapi bener kan selama ini kamu itu tidak mempunyai anak sayang? Soalnya bertahun-tahun kita menikah, kita belum dikasihkan keturunan sama Yang Maha Kuasa. Iya, aku belum pernah mempunyai seorang anak. Ya udah, kita masuk aja yuk. Sayang, gimana ya? Kok Pak Dika nggak mau kerja sama kita? Ya, aku juga bingung ya. Kita harus kayak gimana lagi? Tapi kamu beneran nggak pernah nikah kan sama cewek itu? Dulu aku sama dia itu cuma pacaran, nggak sampai nikah. Tapi kenapa wanita itu bilang dia itu pernah nikah sama kamu? Kalau nggak emang beneran nikah, masa iya dia mau bilang kayak gitu, sayang? Sayang, aku tuh nggak pernah nikah sama dia. Aku juga nggak tahu Arum itu kok nggak pernah berubah sifatnya. Dia tuh suka fitnah orang. Makanya dulu aku tuh nggak suka sama dia. Aku putusin deh. Ya udah, mungkin ini bukan rezeki kita, sayang. Jadi mungkin kita harus lebih bersabar lagi. Tapi kamu percaya sama aku kan? Iya, aku percaya sama kamu kok. Aku nggak mungkin bohongin kamu ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kita harus perbanyak usaha dan bertawakal, sayang. Iya. Kamu jangan pernah bosan-bosannya sama aku. Iya. Yuki, Iya, Pak. kok ada di sini? Pak, Tadi saya dari rumah Mas Dika, Pak. Nah, tapi kenapa kalian udah pulang? iya Di Pak. sana ada kesalahpahaman, Pak. Iya. Jadi gagal Pak kerjasamanya. Maksudnya ada kesalahpahaman tentang apa? Gini Pak. Itu istrinya Dika fitnah saya Pak. Katanya dulu saya pernah nikah sama dia, padahal saya nggak pernah nikah sama dia. Saya cuma dulu pacaran aja. Tapi dia ngomongnya yang aneh-aneh Pak, makanya Pak Dika marah, terus gagal deh kerjasamanya. Apa? Kok bisa sih? Menurut saya si Arumi memfitnah kalian berdua. Ya, saya juga nggak tahu Pak. Padahal Intinya aja. saya nggak pernah mengajarkan Arumi seperti itu. Ya, biar kenapa? Mungkin belum jodohnya. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak, jika ada kesalahpahaman ini. Tapi saya berani sumpah Pak kalau semua itu nggak benar. Ya, saya yang akan bicara sama Dika. Iya dong Pak, saya permisi dulu Pak. Iya. Mari ya, Pak. Permisi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang.
Apa? Itu kok kasihan banget ya? Iya, itu anak siapa ya? Kok nggak ada orang tuanya sih? Iya, mending aku samperin dulu ya sayang. Yuk, tulisannya. Ya udah, yuk. Permisi. Dek, Kalian cuma berdua? Iya, Orang tuanya kemana sayang? kita gak punya orang tua teh. Terus adek tinggal di mana? Kita gak punya tempat tinggal. Nggak punya tempat tinggal. Iya teh. Om, kita ada sedikit makanan nggak buat Via sama adik Via? Soalnya Via sama adik Via lapar. Sayang, kamu ada makanan nggak? Kalau makanan nggak ada sayang. Kalau sedikit uang ada nih aku bawa. Kasihan ya. Sayang, kalau makanan tante nggak ada, tapi kalau uang, ini ada uang buat kamu. Kamu beli makan ya sayang ya, buat adik kamu juga. Iya ya. Makasih ya teh. Siapa namanya tadi? Iya sayang, sama-sama. Oh, Via. Yang ini Zarina. Via sama Zarina. Kalian tidur di mana kalau malam? Tidur di mana-mana om. Yang penting kita punya tempat untuk tidur. Kasihan banget sih kamu, Dek. Nah ini uang siapa? Dek, kita sekarang punya uang, kita bisa beli makan. Iya, kita buat jajan. Udah. Sayang, tante pamit dulu ya. Iya, Om sama Tante pulang dulu ya. Kalian baik-baik ya. Uangnya dibuat beli makan ya. Iya, makasih ya teh. Iya, sama-sama sayang. Kalian jaga diri ya di sini. Iya. Aisyah. Sayang, kok aku kepikiran ya sama anak dua itu. Iya sayang, kasihan banget sih. Tega banget ya orang tuanya. Udah nelantarkan anak yang nggak tahu apa-apa. Anak sekecil mereka loh. Aku aja yang bertahun-tahun pengen punya anak, malah masih belum dikasih. Iya. Terus mau gimana ya? Apa kita bawa pulang aja mereka? Maunya segitu sayang. Aku kepikiran soalnya. Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, aku juga senang kok. Mereka bisa ada di rumah. Beneran, Biar rumah tuh sayang? tambah rame. Beneran? Iya. Ya udah. Ke sana. Dek. Om sama Tante nggak tega ninggalin kalian. Mau nggak ikut Om sama Tante? Kalian mau ya ikut Om sama Tante? Soalnya Om sama Tante kepikiran kalau kamu sendirian di sini. Dibawa kemana tuh? Ke rumah Tante sayang. Mau kan? Iya. Biar Via sama Zarina tinggal di rumah kita. Mau ya? Makasih ya teh om. Tapi Zarina sama Via takut ngerepotin tante sama om. Enggak kok sayang, nggak ngerepotin sama sekali. Iya dek. Om sama Tante nggak merasa direpotkan. Kalian mau ya ikut sama kita? Mau ya? Ya, daripada kalian di sini, kasihan Om. Ya. Jadi ini kita bawa. Ya udah. Ya, ayo. Ayo sayang. Ayo ada Zarina. Assalamualaikum. Dika. Dika. Mana kok tidak ada orang? Dika, Arumi. Waalaikumsalam. Siapa sih? Loh, Bapak. Sayang, ada Bapak. Pak. Bapak kok gak bilang-bilang kalau mau kesini, Pak? Iya, Pak. Iya, kebetulan Bapak memang mau kesini. Oh ya Dika. Iya, Tadi ada tamu kesini nggak? Maksud Bapak siapa ya, sayang? Mas Agung. Iya, bener, si Agung. Oh, orang yang nggak bertanggung jawab itu, Pak. Iya, Pak, bener, Pak. Agung itu sama istrinya kesini memang barusan, Pak. Memangnya? Nggak bertanggung jawab maksud kamu? Nggak bertanggung jawab tentang apa, Dika? Pak, asal Bapak tahu ya. Agung itu mantan suaminya Arumi, Pak. Dia yang sudah meninggalkan Arumi, Pak. Udah, Bapak udah tahu semuanya kok. Tadi Bapak ketemu Agung di jalan. Tapi Pak,
ini semua benar Pak, nyata Pak kalau Mas Agung yang sudah meninggalkan Arumi Pak. Sudahlah, Bapak itu gak usah percaya sama orang itu. Lagian bukan Bapak kan yang menjalani semua ini, Arumi kan yang lebih tahu tentang sifatnya orang itu, Pak. Tapi Agung tidak seperti itu, Dika. Pak, tolong Pak, lebih percaya sama saya Pak, karena saya beneran ngomong apa adanya Pak. Kenapa sih Bapak itu lebih percaya sama orang lain daripada menantunya sendiri? Diam. Dika, dan kenapa kamu memutuskan kerjasama dengan Agung? Iya Pak, saya memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan Mas Agung karena dia tuh orangnya suka menipu orang lain Pak. Saya takut bisnis Mas Dika malah bangkrut Pak. Tapi benar kan Dom? Apa yang kamu bicarakan? Bapak nggak mau ya di keluarga ini ada yang bohong. Iya beneran Pak, Armi nggak pernah berbohong Pak sama Bapak. Tolonglah Bapak itu percaya sama Arumi Pak. Iya Pak. Dan juga kamu Dika, kamu jangan terlalu percaya sama omongan istri sebelum ada bukti. Iya Pak, nanti saya buktikan Pak kalau Armi tidak pernah berbohong. Iya Pak, saya minta maaf sama Bapak. Dan untuk kali ini, izinkan Bapak untuk nginep di sini. Dan ingat, apabila di antara kalian berdua ada yang bohong dan berbuat bohong di sini, maka Bapak tidak segan-segan untuk ngusir kalian di rumah ini. Ingat ya omongan Bapak. Iya Pak. Karena Bapak nggak pernah ngajarin kalian untuk berbohong. Baik Pak. Udah, Bapak mau istirahat. Sayang, tumben-tumbenan ya Bapak mau nginep di sini. Aku juga nggak tahu. Ya udahlah, biarin aja. Sayang, tapi beneran kan selama ini kamu itu nggak pernah membohongi aku dan nggak pernah bohong sama Bapak? Iya, ya enggak lah, aku juga takut soalnya. Iya, sayang, aku juga takut kan kamu tahu sendiri gimana kalau Bapak itu marah sama kita. Iya sayang. Kalian seneng nggak? Iya. Happy kan? Iya sayang. Bunda boleh tanyakan sama Via? Tanya apa, Bun? Via masih inget sama Mama Via nggak? Ya ingat lah, Bun. Sayang, Via kangen nggak sama Mama Via? Dia kangen sama Mama. Via kangen sama Mama ya? Via inget nggak alamat Mama di mana? Dia gak tahu alamat Mama, tapi dia cuma punya foto. Foto sayang? Foto Mama Via? Iya. Coba sini Bunda lihat. Sayang, ini kan Mbak Rumi. Iya nih, Arumi. Apa hubungannya sama Via? Ini beneran mamanya Via? Ayah sama Bunda tahu. Yang Ayah sama Bunda tahu kok sayang. Kenapa? Via mau ke rumah Mama ya? Iya, Via kangen banget sama Mama. Ya dia udah. pengen ketemu sama Mama. Iya. Dia beneran pengen ketemu. Iya, Ayah Bunda tolong antarkan Via dong. Iya sayang. Nanti Ayah sama Bunda antarkan Via ke rumah Mama Arumi ya. Ya, makasih ya. Iya sayang. Jadi ya kita kesana aja. Kamu yakin mau anterin Via sama Zarina ke rumahnya Mbak Arumi? Ya dari mana kan mereka tuh anaknya Arumi. Ya, aku juga mikirnya kayak gitu. Mungkin karena mereka kangen kali ya. Mau bagaimanapun kan Mbak Arumi ibu kandungnya. Udah sayang. Ayo sayang. Duh,
Untung aja aku bisa membatalkan rencana bisnis Mas Agung dengan Mas Dika. Kalau sampai mereka bekerja sama, yang ada rahasia aku malah terbongkar. Kalau sebenarnya aku cuma memfitnah Mas Agung demi keselamatan aku sendiri. Pak, kerja yang bener ya. Awas kalau sampai nggak bener. Ya. Bunda, apa benar ini rumah Mama Via? Iya sayang, ini rumah Mama Via. Kira-kira Arumi gimana ya reaksinya? Ya, kalau masalah itu urusan nanti sayang. Yang penting Via ketemu dulu aja sama mamahnya. Tapi aku nggak mau ya kalau semisal dia balik sama Mbak Rumi. Ya nggak mungkin lah. Loh, itu kan Via. Duh, kok bisa sih dia kesini sama Agung dan Yofi lagi? Ayo dek, itu Mama dek. Mama! Duh, apaan sih kalian? Sini kalian. Rom, kamu gak usah kasar gitu dong. Nggak perlu kasar gitu Mbak. Kamu ngapain Kamu sih? santai aja nih, anak kecil masih. Kamu ngapain sih bawa anak ini ke rumahku, hah? Ini anak kamu kan? Anak aku? Ya enggak lah, aku tuh nggak mungkin yang mempunyai anak. Nah, Mama kenapa sih kok gak pernah nganggap aku sama Zarina anak? Sini kamu, Mbak. Sini kalian. Sini cepat. Aku bilangin ya sama kalian berdua, sampai kapanpun aku tuh tidak pernah menganggap kalian tuh sebagai seorang anak ya. Ingat ya, aku tuh bukan ibu kalian. Dengar kalian semua. Nah, Mama kok kayak gitu sih? Aku sama Zarina itu kangen ke Mama. Ya karena kalian tuh memang bukan anak aku ya. Rom, kamu kenapa sih? Kenapa kamu bilang? Apa anak aku? Aku tuh bukan ibu dari anak-anak ini ya. Kalau memang kamu bukan ibunya, kenapa dia punya foto kamu? Foto aku? Iya. Mbak tuh harusnya bersyukur. Mbak tuh udah dikasih kepercayaan sekaligus 2 Mbak. Tapi Mbak sia-siakan. Sedangkan aku yang udah penantian bertahun-tahun, aku belum juga dikasih. Kenapa sih Mbak? Apa alasannya Mbak? Loh, Kamu tuh gak tau malu ya? ini memang beneran bukan anak aku ya. Kalau memang bukan anak Mbak, ngapain dia ngaku-ngaku? Ketika dia ngeliat foto Mbak, dia langsung refleks bilang mama loh Mbak. Iya mungkin salah orang. Gak Iya. mungkin lah. Bener gak? Dia ini ibu kamu. Iya ya, Mama Arumi nih, Mama aku. Aku tuh sudah dari dulu kangen sama Mama. Tuh, kamu dengar sendiri kan? Kamu masih ngangguin dia. Kamu jangan pernah ngomong sembarangan ya. Rom, kamu yang sopan sama anak kecil. Kamu gak kasihan apa sama mereka? Gimana aku mau kasihan sedangkan mereka tuh bukan anak-anakku semua. Bukan anak kamu? Iya Kamu lah. masih gak ngakuin dia? Hah? Udah ya, kalian tuh ngapain sih ada di rumahku, hah? Mbak, Mana sama kamu? Mana? Apaan Aku sih? pengen ngomong sama dia. Enggak. Kamu pasti mau ngomong yang aneh-aneh kan? Aku cuma pengen ngasih tau yang sebenarnya aja sih. Kamu mau menghancurkan rumah tangga aku, Gung? Bukan, aku pengen ngasih tau yang sebenarnya. Cuma itu. Kamu kasihan sama mereka? Hah? iya Mbak, mereka berdua tuh sayang sama Mbak. Mereka kangen sama Mbak Rumi. Tapi aku tuh nggak pernah ya kangen sama anak ini. Armi, asal kamu tau ya. Aku sama istriku nih bertahun-tahun pengen punya anak, tapi belum kesampaian. Siapa sih ribut-ribut di luar? Kamu kok tega-teganya sih bawa anak kandungmu sendiri? Kamu bener-bener gak punya hati ya? Udahlah, ngapain sih kalian masih berdiri di sini? Hah? Agung, ada apa sih kok ribut-ribut kalian? Loh, kalian lagi. Ngapain sih kalian itu ribut-ribut di rumahku? Memangnya kalian berdua ini gak punya sopan santun ya? Mas, Ganggu orang tidur? Mas, dengerin dulu. Mas, kedatangan kami ke sini, kami pengen ngantar. Apa? Mau minta kerja sama lagi? Bukan. Kami pengen ngantar anak ini, Mas. Loh. Katanya pengen ketemu ibunya. Pengen ngantar anak 2 ini? Iya. Memangnya kamu itu nganggap di sini itu panti asuhan? Oh, aku tahu. Kamu sengaja bawa anaknya kamu ke sini agar aku ini kasihan sama kamu dan mau kerja sama kamu. Maaf ya, Mas ya. Meskipun kamu bawa anak kamu ke sini, aku gak kira mau kerja sama kamu. Mending sekarang kamu pergi dari sini. Mas, jika tolong Mas, dengerin saya dulu sebentar aja. Kasih kita menjelaskan Mas. Iya. Iya Iya. bener Om, kita berdua anaknya Mama Arumi. Apa? Anaknya Arumi? Iya, Mas. Kedatangan kami ke sini pengen ngantar Via dan Zarina. Loh, jadi mereka ini bukan anaknya kalian? Bukan, Mas. Mereka anaknya Arumi. Kamu bicaranya Mas Dika,
Tanya sendiri sama anak ini, Mas. Iya Om, kita berdua beneran anaknya Mama Arumi. Dulu kita berdua dibuang sama Mama Arumi. Tuh kan Mas udah dengar sendiri kan? Arumi, Gimana Arumi. penjelasan dari Via dan Bener-bener, Zarina? Arumi, ya. Iya udah, Mas. Kami cuma pengen bilang itu aja. Kalau emang Arumi nggak mau menganggap ini sebagai anak, ya udah. Kami permisi dulu, Mas. Ayo. Maaf Mas, ganggu waktunya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa Dika? Kok ribut-ribut? Kalau emang kamu nggak anggap mereka sebagai anak, nggak apa-apa kok. Mereka udah aku anggap seperti anak sendiri. Iya Mbak, walaupun Mbak nggak nganggap Via sama Zarina sebagai anak Mbak, nggak apa-apa kok. Kita yang akan rawat mereka. Arumi, ingat ya, karma tuh ada. Terserah deh kami mau ngomong apa. Udah sana pergi. Ayo, ayo. Ayah, tunggu dulu. Apa sayang? Dia mau ngomong dulu sama Mama Arumi. Ya udah. Yuk Dek, tunggu Ma. Apa lagi sih? Ma, walaupun Mama sudah gak nganggap aku sama Zarina anak lagi, kita tetap sayang kok sama Mama. Udah sana pergi. Aku tetap sayang sama Mama. Makasih ya Ma udah melahirkan aku sama Zarina. Assalamualaikum Ma, permisi. Ada apa Dika? Kok ribut-ribut? Pak, Arumi sudah membohongi saya, Pak. Maksudnya Aku kamu? mohon sama kamu Mas, aku minta maaf sama kamu Mas. Minta maaf kamu bilang? Itu semua nggak benar. Enak sekali kamu segampang itu minta maaf sama aku ya. Setelah semuanya ini terjadi, bertahun-tahun kita menikah, ternyata kamu membunyikan suatu bangkai di belakang aku. Aku memang nggak Kenapa? anak itu Mas. Dia cuma berbohong sama Ini ada apa sebenarnya Dika? Pak, Bapak tahu nggak? Barusan Agung membawa 2 anak, Pak. Dan dia bilang kalau anak itu adalah anaknya Rumi, Pak. enggak. Apa? Saya sudah tanyakan sama 2 anak itu, Pak. Ternyata 2 anak itu bilang kalau Arumi ini adalah mamanya, Pak. Bener itu Arumi? Enggak Pak, itu Apanya ya enggak Arumi? itu semua enggak benar Pak. Anak kecil gak bakalan berbohong Arumi. Apa yang dikatakan itu semuanya benar. Pak, tolong Pak percaya sama Arumi Pak. Arumi, kenapa sih kamu setega ini membohongi aku? Padahal semuanya sudah aku kasih sama kamu. Aku sudah kasih kebebasan sama kamu. Harta aku sudah kasih semuanya sama kamu. Ini balasannya kamu sama aku, Arumi. Mas, aku mohon Mas, aku melakukan seperti ini. Aku takut kamu nggak bisa menerima aku apa adanya, Mas. Seandainya kamu jujur dari awal, gak mungkin rasa sakit hatinya aku ini sedalam ini, Arumi. Ya, aku minta maaf, Mas. Aku mohon Meskipun sama kamu Mas. itu nangis darah dan mau nyembah-nyembah sama aku, Arumi, Mas, kamu gak Mas. mungkin bisa menyembuhkan rasa sakit hati ini, Arumi. Mas, aku benar minta maaf Mas sama kamu. Aku mohon Mas, tolong maafin aku. Salahnya ya. aku nih apa sama kamu, Arumi? Sehingga kamu tega melakukan ini sama aku. Ya, emang kamu nggak ada salah. Udah Dika. Sekarang kamu bangun. Pergi kamu. Bapak mau nanya sama kamu. Pergi, Arumi. Kamu pernah menikah apa enggak? Jawab dengan jujur Arumi. Kamu pernah menikah apa enggak? Enggak Pak. Arumi benar nggak pernah menikah Pak. Kalau kamu enggak pernah menikah, yang tadi itu anak siapa? Itu memang beneran anak Arumi Pak. Arumi. Bapak sudah yakin mulai dulu. Kamu wanita enggak benar. Kamu wanita enggak jujur. Bapak Arumi mohon Pak. Arumi benar-benar minta maaf Pak. Udah Dika, lebih baik kamu usir istri kamu. Tapi Pak Arumi mohon jangan usir Arumi dari rumah ini. Pergi kamu dari sini, Arumi. Mas tolong Mas, jangan usir aku dari rumah ini Mas. Aku Arumi. mohon Mas. Aku minta tolong sama kamu ya. Jangan pernah kamu temui aku lagi. Dan jangan pernah kamu menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Mas tolong beri aku kesempatan satu kali. Kamu untuk sudah menyakiti hatinya aku, Arumi. Kamu benar-benar wanita iblis. Kamu pergi dari sini, pergi. Dika, sekarang kamu tahu kan siapa yang benar dan siapa yang salah? Iya Pak, Dika minta maaf Pak. Dika sudah tidak mendengarkan nasihatnya Bapak. Pak, apakah
Agung masih mau kerja sama kita, Pak. Ya, Agung pasti mau. Karena Agung baik. Dan Agung pasti maafin kamu. Ya udah, Pak. Sebelum semuanya terlambat, kita ke rumahnya Agung, Pak. Saya pengen minta maaf sama Agung. Dan lagi pula, kita memang membutuhkan supplier, Pak. Ya, kalau gitu, yuk ke rumahnya Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Rudi, Mas Dika. Mas, Tumben kalian kesini, ada kepentingan apa ya? Iya, ada yang harus diomongin sama Nak Agung. Tapi sebelumnya dulu, Pak. minta maaf ya, nggak mengganggu nih. Ya enggak, Pak. Di dalam aja, Pak. biar aja, Mas. Di sini aja. Lagian kita berdua cuman sebentar kok. Iya, Mas. Niat kedatangan kita berdua di sini, terutama saya, Mas. Saya pengen minta maaf yang sebesar-besarnya sama Mas Agung karena sudah membatalkan kerjasama ini, Mas. Ya karena Minta maaf kenapa ya, Mas? Mas Dika kan nggak punya salah apa-apa. ini semua karena kebodohan saya dan kelicikan istri saya, Mas. Mas Dika apa ya? Saya benar nggak ngerti, Mas. Mas, kalau boleh tahu, sebenarnya Mas Agung sama Arumi itu ada hubungan apa sih, Mas? Apa benar Arumi itu pernah menikah sama Mas Agung dan dia sudah meninggalkan Mas Agung? Mas Dika, saya sama Arumi itu nggak pernah menikah, Mas. Saya dulu. Halo Vigo, kamu ada di mana sekarang? Apa? Pokoknya aku tuh nggak mau tahu ya. Kamu tuh harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu lakukan sama aku ya. Ya iyalah, kamu tahu nggak? Aku tuh sekarang sudah telat 3 bulan ya. Ya iyalah, aku tuh sekarang lagi beneran lagi hamil ya. Halo, Vigo, Vigo. Duh, dasar cowok kurang ajar. Terus gimana ini aku? Aku kan sekarang lagi hamil anaknya dia. Agung. Gung. Agung, tunggu sebentar, Gung. Gung. Apa? Aku minta pertanggungjawaban dari kamu ya. Tanggung jawab. Ya iyalah. Tanggung jawab apa? Kamu tahu nggak sekarang aku tuh lagi hamil ya? Hamil anak siapa? Iya, anak kamu. Anak aku. Iya. Aku sama kamu nggak pernah ngapain loh. Kamu tuh jangan bercanda ya. Kamu pikir aku bodoh apa? Kamu tau nggak? Aku tuh udah dengar semua tadi. Dengar masalah apa? Ya kamu dapat sama siapa tadi? Ternyata kamu selingkuh ya? Enggak, aku tuh nggak Nggak pernah selingkuh. selingkuhin dari kamu. Terus Vigo itu siapa? Kamu pikir aku tuli? Kamu tuh cuma salah paham aja. Kamu bener-bener cewek murahan ya? Loh. Mulai sekarang kita putus. Gung, tunggu sebentar. Jadi seperti itu, Mas, ceritanya. Saya sama Rumi itu nggak pernah menikah, hanya sekedar pacaran. Makanya Dika, jangan gampang percaya sama omongan orang lain. Seperti ini kan, kamu malu sendiri. Gimana Dika itu gak mau percaya sama Arumi, Pak? Sedangkan menurut Arumi itu waktu itu manis sekali bilangnya sama Dika, Pak, kalau dia itu pernah ditinggalin sama Mas Agung, Pak. Mas Dika, Arumi memang kayak gitu sifatnya. Dari dulu sampai sekarang memang nggak pernah berubah. Makanya saya nggak pernah mau nikah sama dia. Terus dia tuh pernah hamil, Mas. Apa? Pernah hamil? Saya cuma kasihan sama anak tadi. Padahal itu anak kandungnya Arumi, tapi Aruminya nggak mau ngakuin. Iya, Mas. Saya juga kasihan sama mereka. Saya tuh gak habis pikir kenapa sifatnya Arumi seperti itu, Mas. Nyatanya Arumi selama ini gak mau ngasih keturunan. Nyatanya sifatnya dia seperti itu. Ya mungkin itu karmanya, Mas. Karena dia udah buang anak kandungnya sendiri. Oh ya, Mas, saya minta tolong sama Mas Agung. Tolong ya, jaga mereka berdua. Meskipun mereka bukan anak saya, Mas, tapi saya itu sangat kasihan sama kondisi mereka, Mas. Saya percaya kalau Mas Agung itu akan jadi ayah yang baik buat mereka berdua. Pokoknya Mas Dika nggak usah khawatir. Saya udah nganggap anak itu seperti anak saya sendiri kok. Ya, Mas. Oh, gini Gung,
Intinya kesini Dika mau minta maaf sama Nah Agung. Iya Pak, nggak apa-apa. Iya Gung. Mohon dimaafkan ya atas kesalahpahaman ini. Iya Pak, udah Pak, nggak usah diingat-ingat lagi. Dan tolong masalah kerjasama tetap dilanjutkan ya Gung. Yang benar Pak. Iya. Iya Mas, benar. gimana? Mas Agung masih mau kan kerja sama saya dan Bapak? Sangat mau Mas, saya memang berharap. Alhamdulillah Pak, akhirnya Mas Agung mau bersama sama kita Pak. Alhamdulillah Mas Dika, makasih banyak Pak. Ya, Rudi. Alhamdulillah. Mas. Alhamdulillah. Semoga kerjasama kita berjalan dengan lancar. Amin, dan amin. saling menguntungkan. Amin Mas, makasih ya Mas Dika, Mas Rudi sekali lagi. Iya. Kalau gitu Bapak pamit ya. Gak masuk dulu Pak. Ya udah, nggak usah. Kapan-kapan aja Mas. Mari, Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Yang. Ada apa sayang? Kamu tau nggak? Tadi Pak Rudi sama Mas Dika kesini loh. Ya aku juga mau nanyain itu, ngapain mereka kesini sayang? Alhamdulillah. Akhirnya kita jadi kerjasama sama dia. Jadi kerjasama? Iya. Alhamdulillah. Nggak nyangka banget. Kok bisa sayang? Iya bisa lah. Kamu kan ingat tadi pas kita ke rumahnya Mas Dika. Iya sayang. Gara-gara Via dan Zarina. Ya mungkin gara-gara ada anak itu, kayaknya mereka membawa berkah ya sayang. Iya. Gimana? Anak- Kalau anak-anak kita tadi mana? ajakin anak-anak jalan-jalan. Ada di kamar sayang. Oh. Mereka main. Yaudah kita ajak mereka jalan nggak? Ya udah yuk. Itu ada orang. Permisi Mas. Ngapain Pak? Saya boleh nggak minta sedekahnya? Soalnya perut saya sakit banget. Saya Aku kelaparan. lagi mau maling Mbak. Sana pergi Pak. Apa? Tapi Mas. Mau pergi nggak? Iya. Perut aku sakit banget lagi. Aku nggak kuat jalan. Kayaknya aku harus istirahat sebentar. Oh, pusing banget kepalaku. Ya Allah, maafkanlah hambamu ini. Mungkin ini semua karma buat aku. Karena aku sudah menelantarkan kedua anak aku yang sudah sayang banget sama aku. Duh, perut aku sakit banget. Mama, Nak, kamu ada di mana, Nak? Selama ini Mama tuh kangen banget sama kamu, Nak. Nak, apa kalian sekarang sudah baik-baik aja, Nak? Kalian baik-baik aja, kan? ya maaf ya sama Zarina baik-baik aja berkat om dan tante itu yang nolongin Via sama Zarina. Siapa, Nak? Siapa om dan tante yang sudah nolongin kamu? Om Agung sama tante Yufi. Om Agung dan tante Yufi? Makasih ya Ma udah ngelahirin aku sama Zarina. Nak, Mama minta maaf banget ya karena Mama tuh sudah nggak sayang sama kamu, padahal kamu sudah sayang banget sama Mama. Maafin Mama ya, Zarina. Ya. Ma, makasih ya udah ngelahirin aku sama Zarina. Semoga Mama bisa tenang tanpa adanya aku sama Zarina. Via, Zarina. Maaf ya pergi dulu ya. Yaudah. Via, Zarina. Agung, jadi kamu yang sudah menjaga anak-anak aku. Iya. Gung, aku mau ngucapin terima kasih banyak ya, karena kamu sudah menyayangi Via dan Zarina seperti anak kamu sendiri. Pastilah. Rumi, ini pelajarannya buat kamu. Kamu jangan pernah menyanyiakan seorang anak. Apalagi ini anak kandungmu sendiri. Iya, Gung, sekarang aku penuh dengan penyesalan di hidup aku karena aku sudah menelantarkan kedua anak aku, Gung. Kamu tahu nggak? Berkat kedua anak ini, rezekiku sama istriku, alhamdulillah tambah naik. Oh ya, Rum, kalau kamu kangen sama Via dan Zarina, kamu bisa ke rumahku. Beneran, aku nggak apa-apa ketemu sama kedua anak aku. Ya, kapanpun kamu boleh jengukin mereka. Kami permisi dulu ya. Iya, Zarina, salim sama Mama dulu.
Nah, kalian jaga diri kalian baik-baik ya. Iya, Ma. Yuk, kami permisi. Iya. Semoga kamu bisa berubah. Ya sayang, bentar. Mama lagi di mobil.